Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kayaknya aku harus jelasin ini dulu sebelum nanti kalian mengerjakan CPK, because I think this is important ya. So we are going to discuss about WH question. WH question di sini adalah kalian tahu kan? Nah, ini WH question. Jadi kayak pertanyaan kata-kata tanya gitu ya. Nah, di sini saya ada what, I'm sure that kalian udah tahu artinya what. Di sini ada who, bacanya who ya. Ada juga whom ini digunakan untuk menanyakan siapa objek. Ada juga when, kapan, where, di mana, which, yang mana. Jadi kalau which ini biasanya ada dua pilihan gitu ya. Ada juga whose artinya milik siapa. Kalau whose ini selalu diikuti dengan noun. Contohnya, whose pen is this? Pen punya siapa ini, gitu ya. Whose car is this? Mobil punya siapa ini? Sorry, di sini agak berisik. Dan juga ada why, bagaimana. Di sini ada juga how, bagaimana. Atau bisa juga naik apa sih how itu. Contohnya, how do you go to school? I go to school by motorcycle, kayak gitu. Dan juga di sini ada how many. How many artinya berapa banyak yang bisa dihitung. Dan ada juga how much di sini berapa banyak yang nggak bisa dihitung. Contohnya misal water itu kan nggak bisa dihitung. Jadi kalian pakai tanyanya kalau berapa banyak air gitu, berarti how much water do you need, contohnya kayak gitu. How much ini juga digunakan untuk berapa harga. Contohnya kalian mau tahu harga sesuatu kan bisa tanya how much, bisa bilang how much does it cost, atau how much is the car, kayak gitu. How long di sini artinya berapa lama ya, bukan berapa panjang tapi berapa lama. How often berapa sering ya, jadi menanyakan frekuensi, seberapa sering. How often ini juga bisa diganti dengan how many times, berapa kali gitu ya. Nah, ini adalah beberapa contoh kata tanya WH question, kecuali yang yes no question itu kan ada lagi. Nah, ini WH question namanya, guys. Oke. Nah, sekarang saya mau kasih contoh di sini. Ini contohnya bidang kesehatan sih, tapi habis ini akan aku kasih contoh yang lebih umum lagi. Contohnya di sini ada kalimat they check their blood pressure once a month. Ya, artinya mereka memeriksakan tekanan darahnya 1 kali dalam 1 bulan gitu. Nah, sekarang kalau misal kita mau nanya tentang they, berarti kan tanya subjeknya nih yang ditanyakan. Siapa sih yang ngecek tekanan darahnya 1 bulan sekali? Berarti bertanyanya pakai who langsung ya. Who checks blood pressure once a month? Oke, jadi kalau menanyakan subjek kayak gini, they ini yang ditanyakan, kita nggak tahu nih siapa yang ngecek blood pressure. Itu pakai who dan langsung verbnya. Jadi nggak pakai apa-apa, langsung who check blood pressure once a month, kayak gitu ya. Oke, dan sekarang yang kedua, kita mau menanyakan verbnya. Verb yaitu kata kerja, yaitu check ya, mengecekkan atau memeriksa. Berarti kita menanyakan kegiatan dong ya. Nah, itu kita pakai what do they do once a month. Ini yang nomor 2. What do they do once a month, kayak gitu ya. Nah, do yang pertama di sini adalah rumus. Ya, kalau yang kita menanyakan subjek tadi nggak usah pakai rumus karena menanyakan subjek. Nah, karena sekarang menanyakan kata kerja, makanya sebelum subjeknya kan they nih, ini ya they ya. Nah, sebelum subjek harus ada rumusnya nih. Rumusnya kalau nggak do ya does ya. Di sini kita pakai do. What do they do? Do yang kedua artinya melakukan ya. Jadi yang pertama itu rumus atau kita bilangnya itu auxiliary ya. Jadi what do they do once a month? Apa yang mereka lakukan 1 kali dalam 1 bulan, seperti itu. Dan yang ketiga adalah their blood pressure ya, objeknya yang ditanyakan sekarang. Jadi kalau kita bikin pertanyaan nih, pasti kayak gini, apa yang mereka periksakan 1 kali dalam 1 bulan, seperti itu. Nah, nanti kalian berartinya pakai apa kan? Berarti pakai what, ini yang ketiga. What do, nah be careful, selalu ada rumus atau auxiliary-nya ya. What do they check once a month? Apa yang mereka periksakan 1 kali dalam 1 bulan, kayak gitu. Ini what do they check once a month. Dan yang terakhir yaitu once a month, menanyakan frekuensi ya, berapa kali, kayak gitu kan, atau berapa sering mereka mengecekkan
tekanan darah mereka kayak gitu ya. Nah, berarti kalian bisa pakai how often atau kalian juga bisa pakai how many times ya. Dan jangan lupa setelah WH question harus selalu ada auxiliary kalau itu tidak menanyakan subjek. Jadi how often do, nah auxiliary-nya ya, they check their blood pressure kayak gitu. Oke, sekarang saya mau kasih contoh yang lain nih, kalimat yang lain. Kita ke sini dulu. Kita pakai note dulu. Oke, for example, I'm going to make a sentence here. Coba misal gini. Dika goes to office. Dika goes to office at 8 o'clock. Every day, misal kayak gitu ya, every day. Nah, sekarang kita mau tanya tentang Dika nih. Kita nggak tahu siapa yang pergi ke office pada jam 8 setiap hari. Berarti pertanyaannya who ya, langsung. Who goes to office at 8 o'clock every day, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita mau menanyakan kegiatannya Dika. Ya, kegiatan Dika pada jam 8. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Dika pada jam 8 setiap hari? So the question is pakai what ya. Nah, sekarang kita nggak pakai do lagi nih auxiliary-nya atau rumusnya. Kita pakai does. Nanti aku jelasin habis ini. What does Dika do at 8 o'clock every day? Kayak gini, oke? Nah, yang ketiga nih, kita mau tahu waktunya. Oh, ya, waktunya pada jam 8 gitu ya. Berarti kita bisa pakai when atau what time, oke? Jadi kita pakai what time aja ya. What time artinya jam berapa? What time, jangan lupa pakai does lagi ya. What time does Dika go to office every day? Every day. Oke, kayak gini teman-teman. Saya harap kalian paham ya. Dan satu lagi guys, saya mau kasih tahu rumusnya auxiliary. Jadi kapan sih kita pakai do? Kita pakai do jika subjeknya ya adalah I, you, they, dan we. Dan kalau lebih dari satu orang, contohnya di sini ada Dika and Ira misal, 2 orang kan, lebih dari satu, berarti kita pakai do untuk auxiliary-nya. Nah, kita pakai does jika 1 orang aja, atau gini, kalau subjeknya she, he, sama it, atau 1 orang aja. Contohnya cuma Dika aja nih, kayak yang di atas. Nah, makanya kita pakai does. Kayak gitu guys, semoga kalian paham. Soalnya nanti di CPK-nya akan saya akan menyuruh kalian untuk membuat beberapa pertanyaan dari teks. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.